Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomstar, balik lagi di podcast seru bareng Palkomtek Batu Raja, tempatnya anak muda untuk upgrade skill dan siap menghadapi dunia digital. Hari ini bakal spesial banget karena kita kedatangan narasumber keren yang sekarang lagi aktif kuliah, aktif juga berkegiatan dan tentunya punya perjalanan menarik selama belajar di Palkomtek Batu Raja. Yaps, narasumber kita kali ini adalah alumni dari program profesional 1 tahun Komputer Internet dan Bisnis Digital. Buat kalian yang masih bingung mau upgrade skill apa di era sekarang, wajib banget stay sampai akhir ya, karena bakal banyak banget insight, pengalaman seru, dan nanti bakal ada info menarik tentang program terbaru dari Palkomtek Batu Raja. Tapi sebelum itu jangan lupa berikan dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, langsung aja, boleh kita kenalan dulu nih dengan siapa nama lengkapnya? Oke, halo teman-teman semuanya. Halo Palkomster, kenalin aku Cinta Seftia Ramadhani. Aku salah satu alumni dari Palkomtek Batu Raja angkatan ke-68. Oke, sekarang lagi aktif kuliah di mana, Dek? Sama lagi sibuk apa kalau sekarang? Sekarang setelah selesai dari Palkomtek, aku langsung lanjut ke Universitas Batu Raja, jurusannya informatika, Mbak. Oh. Nah, selain kuliah, aku juga di sela-sela kuliah aku ngajar bimbel bahasa Inggris gitu. Di mana tuh? Di salah satu lembaga bimbel di Talang Jawa. Oh, jadi keren banget nih ya, anak muda gitu ya. Selain dia kuliah, dia juga sibuk untuk berkegiatan dan lain sebagainya yang pastinya ya. Nah, katanya kan sekarang lagi aktif kuliah, ngajar juga tadi ya, sekaligus ikut kegiatan sosial juga ya. Gimana nih cara Cinta untuk membagi waktunya? Kalau membagi waktu sih sejauh ini masih gampang, Mbak ya, karena jadwal kuliah itu masih fleksibel. Soalnya masih semester-semester awal. Oh iya, kan. semester awal gitu ya, Iya, masih santai lah gitu. Nah, jadi di sela-sela kuliah itu tuh ngisi ngajar bimbel dan lain sebagainya. Oh gitu, jadi untuk sekarang masih bisa dilaluin dengan baik gitu Iya, ya. betul. Masih gampang lah, Mbak. Masih bagi bisa waktu. lah Iya. gitu ya. Oke, kalau dibanding dengan dulu nih kan waktu SMP atau SMA gitu ya. Nah, kamu termasuk siswa yang aktif atau justru pemalu waktu itu? Aku sebenarnya anaknya introvert, Mbak ya. Tapi emang dari kecil tuh gampang beradaptasi. Nah, jadi dari SD pun udah aktif sebenarnya. Jadi SMP, SMA aktif, ikut organisasi, bahkan jadi leadernya tuh kadang-kadang. Oh, jadi introvert itu cuman memang jiwanya aja, Iya. tapi kalau untuk masalah yang lainnya anaknya bersosialisasi banget gitu Iya, ya. banget. Oke, nah hal apa nih yang paling berubah dari diri Cinta tentunya ya dibanding dari sebelum ikut kursus dulu di Palkomtek Batu Raja? Paling berubah ya pasti skill komputerisasinya, Mbak ya. Kalau dulu tuh nggak pede banget tuh kalau disuruh kayak megang laptop atau komputer. Tapi sekarang udah enggak. Oke, nah kenapa dulu milih ikut untuk program yang profesional 1 tahun deh, yang bisnis digital ini? Waktu itu Cinta kan gap year. Nah, ayah tuh nyuruh dan minta untuk ngisi waktu luang itu untuk ngisi di les komputer aja dulu gitu. Ditambahkan memang kayaknya skill komputer tuh digunain sampai kapanpun ya nanti. Iya betul. Kayaknya nggak nolak pas disuruh ayah untuk daftar kursus. Nah, karena udah dari SD kursusnya di Palkomtek, udah tahu kualitasnya, jadi milih di sini deh. Oh, jadi udah dari kecil nih di Iya. Palkomtek Batu Raja Betul, ya. betul. Nah, kalau misalnya dari Cinta nih yang sekarang udah jadi alumni di sini juga, kepake nggak kira-kira Kepake banget sih. ilmu yang? Apalagi pas kuliah, Mbak ya. Kuliah kan informatika juga tuh, nguliknya komputer juga. Nah, jadi hampir semua materi dari Palkomtek tuh kebantu banget tuh untuk kuliah di informatika. Oh, jadi berarti materi yang 1 tahun kemarin itu juga udah sebagian masuk ke jurusan yang sekarang begitu banget, ya? Mbak. Itu kan basicnya ya. Nah, di kuliah itu diulik lagi. Jadi kita lebih gampang aja nguliknya karena udah punya basic dari Palkomtek gitu. Tinggal nambah-nambahin, tinggal belajar lagi. Jadi di kuliah itu nggak pernah ngerasa sulit Susah untuk iya, ini ya, untuk ngikutin materinya. materinya, betul. Oke.
Berarti kalau misalnya untuk di semester awal ini semua yang dipelajari di Palkomtek kemarin itu nyambung gitu Nyambung ya. banget sih, nyambung banget. Oke, berarti sangat-sangat membantu. Nah, waktu dulu Cinta sebelum ikut kursus di sini untuk yang bagian komputer ya, itu Cinta ngerasa kemampuan komputer Cinta tuh di level apa? Kayaknya level paling bawah sih. Kayak tadi ya, taunya tuh komputer tuh ada monitornya, ada keyboardnya, gitu doang. Oh, Terus gitu kalau doang. ngetik ya gini, Pakai 11 iya, jari gitu 11 ya. Nah, setelah kursus gitu terus juga belajar berproses sampai akhirnya selesai, itu sekarang udah ngerasa di sampai mana untuk kemampuan komputernya? Sudah sampai ngerasa kayaknya cukup untuk dipakai di kegiatan atau di aktivitas manapun sih Mbak. Oh, Kayaknya luar semuanya biasa. udah bisa dipelajarin, udah bisa dikuasain gitu. Iya. Gara-gara dapat basic skill tadi. Oke, berarti sangat-sangat membantu, itu alhamdulillah banget loh ya. Nah, dulu itu Cinta sempat ngerasa minder nggak karena belum jago komputer? Jangan ditanya Mbak, minder banget. Lagi pas SMA kan, sebenarnya pas SMA pun kita udah mulai tuh disuruh melek untuk skill komputernya. Oh, iya. Nah waktu itu jadi kebetulan ketua OSIS ya, jadi seluruh Ketua OSIS juga ternyata. jadi seluruh kan banyak ya, lumayan banyak itu administrasinya. Nah jadi itu semua administrasi itu diurus sama sekretaris. Iya, Nggak enak betul. banget sebenarnya Mbak, apa-apa nyuruh dia, apa-apa nyuruh dia. Sebenarnya malu juga Iya. kan. Seharusnya kita bisa bantu tuh sebagai ketua, bisa meringankan bebannya. Jadi kalau ada apa-apa boleh nggak minta tolong gitu, nggak enak banget sih. Minder banget Mbak, di situ minder banget. Oke, jadi mungkin karena itu juga membuat Cinta tuh semangat untuk ikut belajar kemarin betul, ya, kayak gitu. Nah, menurut kamu nih ya, sebagai anak muda zaman sekarang, skill digital apa yang sekarang itu penting banget buat dipelajarin? Kalau untuk anak muda sih paling basic itu desain secara umum ya Mbak, karena kan hampir semua aspek pekerjaan itu nanti ujung-ujungnya butuh tuh desain, entah itu untuk desain pekerjaan, untuk desain promosi dan lain sebagainya. Jadi paling penting kayaknya desain sih. Desain. Sama kalau Mbak mau bisa nambahin sih ada satu. Digital marketing kalau sekarang. Ah iya betul. Iya. betul. Karena itu di semua aspek kayaknya sekarang membutuhkan Iya, ilmu itu deh. Gitu hampir kan? semuanya butuh ini ya, promosi secara digital Mbak, ya. Iya, kan karena perubahan zaman tadi gitu nah. Semua orang itu lebih suka untuk ngelihat di digital gitu nah. Jadi buat untuk narik perhatian atau konsumen itu harus dari digital. Jadi kalau misalnya selain dari desain grafis, kan desain grafis juga itu setelah kita produksi kan harus dipromosikan gitu. Iya benar. Nah itu oke, tapi ngomong-ngomong soal skill digital, sekarang tuh Palkomtek tuh lagi ada program terbaru nih. Ini berbeda dari yang Cinta ikutin kemarin. Dan program ini tuh tentunya cocok banget buat Gen Z nih yang pengen langsung siap kerja dan siap buka bisnis di era AI sekarang. Nama programnya itu Program Profesional 1 Tahun Coding, AI, dan Bisnis Digital. Nah, selama nanti 1 tahun belajar di sini, ya itu bakal mempelajari tentang Microsoft Office with AI, AI Fundamental with IoT atau Internet of Things, UI UX Design, Web Development, dan Mobile Programming. Habis itu ada desain grafis, multimedia, Content Creator, sama bakal ada AI Programming. Plus yang pasti di program ini seperti biasa bakal ada program magang kerja atau PKL-nya gitu. Nah, skill digital yang bakal dibutuhkan untuk industri sekarang tuh cocok banget nih. Program ini tuh buat siswa yang masih SMA atau SMK, mahasiswa, fresh graduate, bahkan yang mau mulai dari nol untuk belajar skill digital. Dan yang paling penting tentunya seperti biasa belajarnya langsung praktek, dibimbing sama instruktur yang profesional, plus bisa bikin portofolio dan project sendiri nantinya. Oke, nah sekarang kan banyak Gen Z yang cuma jadi penonton ya, Cinta ya, udah tau lah di lingkungan kita sekarang tuh gimana. Menurut kamu nih, apa bedanya orang yang cuman main gadget sama yang punya skill digital? Bedanya pasti kalau yang satu tuh bisa menghasilkan uang, dan yang satunya hanya jadi ladang penghasilan orang lain. Betul, Gitu jadi sih, penonton Mbak. aja ya. Ibaratnya tuh kayak kita tuh meramaikan punya orang Betul, gitu. betul. Orang lain
udah orang luar tuh udah pada kayak nyiptain ini itu. Iya, udah bisa menghasilkan ini itu Betul, dari betul. sosial media yang contohnya ya yang nyata itu Kita kan. jadi audiensnya aja Iya. itu nggak seru banget sih. Nggak seru banget, harusnya kan Iya. sebagai anak muda tuh kreatif ya. Betul. Sayang banget ya energinya Mbak ya. Padahal kan Gen Z katanya bisa semuanya. Itu wah. Oke, pengalaman paling seru selama belajar di Palkomtek Batu Raja kemarin apa? Kayaknya semua pengalaman belajar di Palkomtek seru semua sih Mbak. Waduh, yang paling seru nih coba Mulai sebutin. Dari teman-temannya juga kemarin tuh bondingnya kuat banget kayak keluarga aja gitu. Padahal baru ketemu kan. Iya, Ditambah tapi kemarin kami kursus pas bulan Ramadan kan Mbak. Wah, itu seru banget sih. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya Mbak inget-inget kelas cinta tuh memang untuk kekompakannya Iya, gitu ya. kompak banget ya. Kerasa banget sih, Seru banget, solid seru banget kayak iya. gitu ya. Oke, nah selama itu kan tadi momen seru nih cinta ya. Kalau materi apa yang menjadi paling favorit cinta selama belajar di sini? Kayaknya semua yang programming favorit sih. Ay, Iya. iya kah? Iya. Berarti hobi ngoding nih. Kak kuliahnya juga ngoding Oh Mbak. iya betul. Nah, apa materi apa yang dari waktu pada saat kursus sampai sekarang yang kepake banget? Kalau semuanya kepake sebenarnya Mbak ya, sesuai kondisi dan situasi aja. Nah, tapi karena balik lagi tadi kuliahnya informatika ngoding, jadi programming yang udah dipelajari di Palkomtek kepake banget lagi tuh pas kuliah. Nah, Karena kuliah masih- kan full ngoding juga itu Mbak. iya, masih ingat nggak apa aja yang kemarin dipelajari? Oh, kemarin semuanya kah atau programmingnya? Semuanya, coba. Semuanya. Kayak kalau di Word gitu kan, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel itu kepake buat bikin tugas Mbak ya, di kuliah. Terus kalau desain grafis kayak di Canva, Photoshop itu kepakainya tuh buat ngajar justru. Karena kan kita ngajar bahasa Inggris itu butuh bahan ajar Oh Mbak. iya, betul. Nah, itu kepake banget tuh. Ngajar bikin gimana caranya supaya materi yang kita sampaikan itu bisa diterima sama anak-anak dengan baik. Betul. Pakainya gambar-gambar atau desain-desain yang menarik di mereka. Iya, biar lebih anak-anaknya biar lebih seneng juga belajarnya gitu ya. betul. Terus Oke, tuh, ada lagi? Programming yang pasti ya, web programming, mobile programming itu kepake tuh. Pas kuliah ini? Iya, di kuliah. Kalau untuk web programming sendiri nih, karena kebetulan Mbak juga sangat-sangat tertarik dengan perkodingan itu gitu ya. Cinta ada karya sendiri kah untuk web programming yang udah diciptain atau gimana? Sebenarnya kalau semua materi yang kita pelajarin di Palkomtek itu kita bikin project semua ya Mbak. Iya, Apapun betul. itu materinya kita bikin project. Jadi di web programming pas kemarin belajar itu bikin website untuk konser. Jadi konser ya, gimana? konser Tulus. Nah, Oh. jadi itu waktu itu kita bikin kayak tiketingnya. Nah, pemesanan tiket, jadi di sana tuh ada pemesan tiket kayak jadwalnya, berapa penontonnya, ada adminnya gitu-gitu. Ada lagi di project akhir kemarin. Project akhir kemarin itu konsentrasinya web programming juga Mbak. Oh, web programming. Kemarin tuh bikin apa? Kemarin bikin website buat instansi BPS Oku. Oh, Badan Statistik. Jadi yang kalau nggak salah masuk juga nominasi Best Project ya. betul. Bangga banget. Oke, nah Cinta kan kayaknya tertarik banget sama web nih. Cita-citanya pengen bikin website apa ke depannya? Kayaknya kalau cita-cita sebenarnya banyak ya Mbak ya. Apalagi kalau setelah diulik, setelah kuliah makin banyak hal yang ternyata website bisa diginiin ya, bisa diginiin gitu. Nah, sejauh ini sih untuk project besar di akhirnya kayaknya belum tahu sih Mbak. Oh, belum kepikiran gitu Iya, ya? karena kayaknya masih banyak yang bisa dipelajari, masih banyak yang bisa diulik gitu. Mau nyari Oke, tahu dulu mau tuh nyari tahu dulu. sejauh mana bisa diulik nih web programming Oke, gitu. baru nanti mungkin bakal bikin konsep Iya. kayak mau bikin apa ya abis ini kayak Betul, gitu ya. betul. Oke deh. Nah, menurut kamu nih, apa keunggulannya belajar di Palkomtek Batu Raja sama belajar sendiri dari YouTube? Kalau di YouTube sih sebenarnya kita bisa aja sih Mbak ya belajar karena hampir semua materi kayaknya udah tersedia di YouTube. Hanya saja kalau skill yang
membutuhkan praktik kayak gini tuh kita emang butuh pendamping aja Mbak. Betul. Nah jadi kalau mau belajar yang benar-benar efektif gitu, kita harusnya emang butuh kursus sih. Iya betul. Apalagi kalau di Batu Raja kan satu-satunya tempat belajar komputer yang terpercaya cuman di Pakomtek. Nah selama belajar di sini nih ya, gimana menurut Cinta dari cara instruktur atau pengajar di sini? Kalau instruktur Pakomtek sih kayaknya semuanya tuh udah berpengalaman gitu ya Mbak. Kelihatan dari cara mereka menjelasin materinya, cara mereka membantu kita kalau lagi ada problem gitu, cara mereka menyampaikan gimana caranya supaya bisa menyelesaikan sesuatu tuh dengan lebih efektif gitu. Itu kan butuh jam kerja yang lumayan itu ya. Betul. Nah, terus mereka emang friendly dan suportif gitu Mbak. Beda sistemnya kayak kalau kita kuliah dosen gitu kan. Kita lebih segan tuh Mbak untuk nanya. Kalau di Pakomtek enak aja sih. Oh ya, jadi itu yang membuat materinya juga mudah diterima mungkin betul, sama anak-anak begitu kan. Instrukturnya tuh kayak lebih menyesuaikan sama kita siswa bagaimana kecepatan atau bagaimana cara mereka ngajarnya supaya kita lebih cepat ngertinya gitu Mbak. Nah ini testimoni langsung loh teman-teman dari alumni kita gitu ya, yang udah pernah merasakan belajar di sini bahkan dari SD. Oh iya benar. Ya dari SD, habis itu lanjut lagi ketika dia udah lulus sekolah gitu kan ya. Masih mau lagi nggak kira-kira? Mau. Oke, kita nantikan aja ya untuk perkembangan selanjutnya. Nah, selama kursus nih dari yang tadi sudah disebutkan ada banyak kan tadi ada website untuk konser tulus sama ada juga pada saat project tugas akhir mau sidang begitu ya. Selain dari situ ada bikin project lain nggak? Mungkin nggak harus dari web programmingnya? Ada satu sih Mbak, memorable banget. Apa ini tuh? Mobile programming lagi tapi ini bikin aplikasi nih. Oh ya, apa tuh? Waktu itu bikin aplikasi kayak edukasi tentang sampah. Nah itu Cinta bikin sendiri, kan seharusnya mobile programming itu dikerjanya bareng-bareng tuh per kelompok. Nah waktu itu karena ada satu dan lain hal, jadi Cinta sendiri yang ngerjain dan itu kayaknya kalau diinget-inget pusingnya masih kerasa tuh. Masih kerasa sampai sekarang. Iya, karena kalau kita ngerjain sendiri kan idenya dari kita, konsepnya dan lain sebagainya. Kalau konsepnya dari kita, biasanya kita tuh pengennya perfect. Itu tuh yang susah ngejarnya tuh. Punya standar sendiri gitu ya. Kalau bareng sama teman-teman kan kita kayak ya udah ngikut aja gitu. Karena harus menyesuaikan juga sama teman. Betul. Gitu. Nah, dari yang project tadi udah dibikin tuh, gimana hasil akhirnya? Apakah memuaskan? Memuaskan, alhamdulillahirabbil alamin. Gede nggak nih nilainya kemarin? Gede, alhamdulillah. Makasih Mbak. Oke. Nah, apa momen yang bikin kamu merasa wah ternyata aku bisa juga ya? Kalau itu kayaknya balik lagi ke project-project sih Mbak. Karena kan sebenarnya programming itu tuh sering dianggap lumayan rumit ya untuk dipahami dan dimengerti gitu. Awalnya kayak apalagi pas PKL, kita kan nggak bisa tuh Mbak milih konsentrasinya. Iya betul, konsentrasinya apa? Nah ternyata pas udah pembagian, ternyata Cinta dapat web programming. Waduh ya. Bisa nggak ya? Gimana nih kalau tidak bisa? Ditambah kan tempat PKL-nya juga di instansi pemerintah ya Mbak. Iya, yang memang udah lumayan ya salah utama lah ya, instansi utama di Batu Raja gitu. Jadi kayak apakah bisa memenuhi ekspektasi mereka? Ternyata pas dikerjain ternyata bisa juga akhirnya. Bahkan pas selesai ternyata dapat nominasi tadi, nominasi project. Disitulah titik, wah ternyata bisa ya gitu. Waktu itu pressure paling berat atau paling besarnya apa? Pas ngerjain Mbak ya? Pas ngerjain sebenarnya ekspektasi dari si instansi pemerintah itu sih. Iya, karena kayak takutnya dia merasa takut kita mempermalukan nama lembaga ini kan gitu. Selain itu karena tenggat waktunya juga sih Mbak. Keren sih, dengan waktu yang lumayan singkat, project yang kompleks tadinya, berkelompok juga kan. Iya, sama satu orang temen kan. Itu bisa jadi best project tuh. Iya, tepuk tangan dulu.
Oke, sekarang Mbak mau ajak Cinta untuk main games dulu. Oke. Ini gamesnya jawab cepat atau fast question. Wih. Jadi nggak boleh mikir-mikir lama-lama, dijawab aja. Siap? Siap. Oke, mulai ya. Coding atau desain? Coding. Begadang tugas atau bangun pagi? Begadang tugas. Oke, Canva atau CapCut? Canva. AI atau edit manual? AI. Kuliah online atau offline? Online. Online? Jadi content creator atau programmer? Programmer. Belajar sendiri atau dibimbing mentor? Belajar sendiri. Laptop lemot atau internet lemot? Laptop. Wah, susah tuh semuanya tuh. Kayaknya laptop lemot, Mbak. Laptop lemot ya. Tapi itu bikin emosi. Bang, Nggak iya sih. bisa. Jadi harusnya gimana? Harusnya nggak dua-duanya. Oh iya, betul. Oke, tadi kan sempat jawab untuk kuliah online. Kenapa Cinta lebih memilih kuliah online daripada kuliah offline? Karena disuruh mikir cepet aja, Mbak. Oh, Kepilih tuh. Sebenarnya tapi ini sih. sebenarnya Kalau kuliah online itu lebih fleksibel waktunya. betul. Tapi dan sebenarnya kalau di informatika kayaknya nggak bisa nggak sih, Mbak? bisa mungkin tapi harus ekstra. Iya. Oke. Karena kan nggak dibimbing langsung, itu mandiri banget, harus inisiatif kita sendiri Betul, untuk betul. belajar kayak gitu. Nah, Kalau nggak inisiatif kita nggak belajar tuh. kalau disuruh Cinta nih sebagai yang udah lama banget kenal Palkomtek dari kecil, kalau disuruh mendeskripsikan Palkomtek itu dalam 3 kata, Waduh, gimana? 3 kata banget ya, 3 Mbak. kata banget, ini nggak boleh lebih. Apa ya? Impactful, terus trusted, Mm-mm. sama supportive. Wih. Oke, nah sekarang nih ya, untuk skill dari Palkomtek kemarin, apa banget yang paling sering Cinta pakai Akhir-akhir ini akhir-akhir ini? programming sama Microsoft. Microsoft Iya. itu yang paling harusnya, yang Microsoft mah udah semua orang harus tahu ya Iya, begitu. Mbak. Kalau Tapi nggak jangan tahu itu- salah, Mbak, anak kuliah juga masih banyak tahu yang nggak bisa Microsoft. Oh iya sih, Parah banget. itu. Harusnya kan kalau untuk kuliah itu udah di luar kepala lah ya harusnya. Itu aku juga culture shock pertama kali pas kuliah. Ternyata masih banyak teman-teman yang nggak bisa gitu. Oh ya harusnya kamu arahin lah. Iya kali ya. Harusnya kayak secara tidak langsung kayak gitu. Kuliah aja, kursus aja kamu. Oh, iya. Kenapa nggak coba dulu gitu? Oke, untuk materi tadi udah disebutkan dari awal kalau misalnya materi yang paling membantu untuk sekarang pada saat kuliah itu web programming Iya, ya. betul, Mbak. Nah, untuk skill nih, skill digital apa yang menurut kamu paling wajib dipelajarin sama Gen Z sekarang? Gen Z ya. Ya, Itu Gen tadi Z. ya, tadi kata Mbak, digital marketing itu luar biasa banget tuh karena hampir semua bisnis yang kita bangun mau kita jual produk, mau kita jual jasa, itu butuh banget tuh supaya dikenal banyak orang kan, Mbak. Betul. Terus tuh desain juga bagian dari digital marketing juga ya. Nah, udah dipelajarin juga di Palkomtek. lengkap banget ya. Betul. Ya, jadi untuk semua orang yang sampai sekarang masih bingung apalagi Gen Z gitu ya, please stop kalimat atau yang ngomong Gen Z itu males-malesan. Iya. Please stop itu. Aduh. Please itu jangan merusak. Kita udah bangun citra Gen Z Iya, dengan baik. dengan baik dan benar. Jangan dirusak Jangan lagi dirusak. dengan kata-kata itu gitu ya. Nah, untuk Cinta, apa kebiasaan kecil yang bikin kamu itu semangat banget untuk belajar? Kebiasaan. Kalau kebiasaan yang dibangun atau lebih ke teradaptasi dari Palkomtek itu karena setiap hari kita belajar, setiap hari kita nambah ilmu tuh, Mbak. Setiap hari nambah skillnya, jadi sampai sekarang tuh kebawa. Jadi setiap hari tuh pasti ada aja gitu yang dipelajarin. Oh, jadi kayak Iya. pengen lagi belajar sesuatu gitu ya. Karena semakin tahu banyak hal, kita justru semakin haus akan ilmu kan seharusnya gitu. Jadi Betul. di rumah pun kalau nggak kuliah, apalagi kuliah ya Mbak, kuliah pasti itu nambah ilmu, menambah skill. Kalau di rumah aja gitu, seenggaknya nonton apa gitu. Karena sekarang kan kayak tadi ya, Iya. kita bisa belajar dari manapun. Dari sebenarnya. mana aja sebenarnya tergantung kitanya gitu, mau apa enggak gitu. Betul.
Jadi Oke. gitu sih. Oke. Belajar sampai sekarang gitu ya. Kayaknya emang hobi belajar dari kecil. sekarang. Jujur iya. Oke, gimana cara cinta untuk tetap produktif dari semakin banyaknya aktivitas yang udah kamu laluin setiap harinya? Produktif ya? Iya. Lebih ke sadar akan fisik masing-masing aja sih Mbak. Aku lebih dengerin kebutuhan fisikku aja. Karena kan badan kita tuh kadang ngasih tanda-tanda atau sinyal-sinyal kalau udah capek tuh harus istirahat. Nah, Betul. aku tim yang nurutin badan banget Oh, sih Mbak. jadi kalau misalnya capek ya udah istirahat dulu deh gitu. Nanti dilanjutin lagi. Iya, justru karena kalau kita ngejar-ngejar harus produktif banget tuh justru malah toksik ke kita kan. Betul, dan Mbak ngerasa juga hasilnya nggak bakal memuaskan Iya. sih. Kayak gitu. Jadi tadi ya berarti walaupun target kita ini banyak gitu ya, banyak yang harus dikejar sana sini gitu. Istirahat tetap aja harus dulu. istirahat aja dulu. Kalau capek tidur aja dulu. Itu Gen Z banget sih, kayak real. nanti aja deh, aku tidur dulu sebentar gitu. Akan kuhadapi semuanya asal aku tidur dulu. Oke. Nah, kalau misalnya kamu disuruh untuk ngajak teman-teman di luar sana buat belajar atau gabung di Palkom Teknik Batu Raja, apa yang pengen kamu omongkan? Oke. Untuk teman-teman semuanya sih yang masih belum bisa komputerisasi ya, kita tuh skill ini akan kepake sampai kapanpun, seumur hidup gitu, Iya. kepakainya. Jadi kita perlu banget untuk belajar. Nah, kalau mau belajar dengan efektif, dengan lebih cepat gitu kan, karena kita butuh waktunya, jangan sampai buang-buang waktu. Betul. Jadi kita lebih baik langsung kursus aja. Nah, yang paling bagus buat aja itu kursusnya di Palkomtek. Karena fasilitasnya kayak nggak ada yang selengkap Palkomtek ya Mbak. Terus tuh instrukturnya juga udah pada berpengalaman semua. Harganya juga masih terjangkau. Oke, itu setara lah dengan apa yang didapatkan ya. Iya, betul setelah banget. itu. Dan yang pasti ada jaminan, dijamin langsung bisa. Iya, Itu yang paling pasti. Jadi setelah belajar kalau misalnya ngerasa belum dapat apa-apa, boleh silakan diulang. Itu garansinya. Itu. Jadi setelah keluar dari sini, insya Allah semua ilmunya tadi udah dengar sendiri dari Cinta kalau misalnya bisa dipakai sampai kapanpun dan bisa relevan. Betul. Masuk kemanapun, ke bidang manapun gitu. Apalagi ya sekarang itu udah kita tahu semuanya serba digital gitu. Nah, untuk Cinta sendiri sebagai anak muda yang aktif, berkegiatan, kuliah, kerja juga, ngajar, belum lagi yang lainnya juga ya. Nah, apa harapan kamu buat teman-teman atau Gen Z di luar sana di dunia digital ini? Harapannya buat teman-teman Gen Z, karena sesama Gen Z ya. Iya. Jangan sampai kita nggak relevan sama dunia yang udah super amat sangat canggih ini. Betul. Jadi kita sendiri juga harus ikutan canggih. Jangan dunianya aja canggih. Daripada jadi penonton aja kayak yang tadi udah kita bahas Mbak ya. Jadi untuk teman-teman supaya kita bisa selangkah maju lebih depan, kayak kita juga harus belajar buat konsisten dan relevan sih. Iya betul, karena kayak kalau misalnya diam-diam aja, nunggu-nunggu aja kayak gitu kayaknya nggak bakal Nggak selesai-selesai. asik banget hidup. Sedangkan dunia udah selangkah 10 langkah lebih maju daripada kita gitu ya. Oke, untuk penutup nih, satu kata yang paling menggambarkan Palkom Teknik Batu Raja apa? Satu kata Mbak. Satu kata yang paling menggambarkan. Kalau tadi udah 3, sekarang satu. Oh, satu ya. Diperkecil. Satu kata buat Palkom Teknik Batu Raja, amazing. Oke, keren gitu ya. Oke, kalimat penutup yang menggambarkan perjalanan kamu dari yang belum bisa sampai jadi lebih berkembang sekarang apa? Yang aku percaya bahwa semua hal atau semua skill yang kita punya itu bukan langsung ada ketika kita lahir ke dunia, tapi itu dari keberanian kita untuk mulai belajar. Masya Allah, itu ya tadi teman-teman. Jadi semuanya itu tergantung dari kita, kemauan kita untuk belajar. Itu yang paling penting. Ya, untuk Cinta, semoga nanti kedepannya tambah sukses. Ya, kita tunggu karya-karyanya sebagai alumni Palkom Teknik Batu Raja. Doakan saja. Doakan saja. Oke. Nah, keren banget kan cerita hari ini dari sosok atau seorang gitu ya, anak muda yang sangat aktif di berbagai kegiatan tentunya gitu ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat banyak anak muda di luar sana ya, bahwa untuk belajar skill digital itu bukan soal siapa yang paling pintar,
tapi siapa yang paling mau mulai duluan? Terima kasih buat Cinta yang sudah hadir di podcast Palkom Tech Batu Raja hari ini. Dan buat kalian yang nonton, jangan lupa untuk follow semua sosial media Palkom Tech Batu Raja, share podcast ini ke teman-teman kalian, dan tentunya daftar sekarang di program terbaru, yaitu program profesional 1 tahun coding AI dan bisnis digital, karena masa depan dimulai dari skill yang kamu pelajari hari ini. Oke, Palkom Tech Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Anggreni dan juga Cinta. pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.